Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah jika sehat semua. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus senantiasa melakukan 3M. Untuk M yang pertama yaitu mencuci tangan. Jadi setiap adik-adik sebelum ataupun sesudah melakukan aktivitas harus senantiasa mencuci tangan. Untuk yang kedua yaitu menggunakan masker. Nah, adik-adik jika ingin melakukan aktivitas di luar ruangan seperti bermain bersama teman-teman, adik-adik harus senantiasa menggunakan masker. Lalu yang M yang ketiga yaitu menjaga jarak. Nah, adik-adik harus senantiasa menjaga jarak antara sesama adik-adik gitu. Jadi jangan sampai terlalu berdekatan. Nah, sebelum memulai pelajaran di pagi hari ini, silakan salah satu dari adik-adik untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Nah, di minggu yang kemarin kan kita sudah membahas tentang pengalaman diri. Nah, pengalaman diri itu kan lebih bersifat kepada adik-adik sendiri gitu. Jadi tidak melibatkan orang lain. Nah, untuk yang sekarang pengalaman bersama teman. Jadi ini pengalaman adik-adik bersama teman-teman gitu, adik-adik. Nah, untuk tujuan di pembelajaran pada hari ini yaitu dengan menyimak teks dan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan ungkapan permintaan maaf lisan dengan tepat. Setelah menyimak teks dan berdiskusi, siswa dapat menulis ungkapan permintaan maaf dengan tepat. Melalui teks, siswa dapat menggali informasi tentang aturan bermain bersama teman di rumah. Setelah berdiskusi dan membaca teks, siswa dapat menyampaikan kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman dengan tepat. Nah, untuk selanjutnya, ayo kita mengamati. Sekarang Bapak akan bacakan teksnya ya di halaman 47 di buku paket. Nah, Ibu Guru mencontohkan gerakan tanaman. Gerakan Ibu Guru terlihat luas. Gerakan anak-anak banyak yang lucu. Ini pengalaman mereka pertama kali menari gerakan tumbuhan. Mereka memeragakan gerakan pohon kelapa tertiup angin. Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Edo tersenyum dan lalu berkata, "Tidak apa-apa, Udin." Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Nah, dari teks tadi, sekarang selanjutnya kita berdiskusi ya, teman-teman. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sedang dilakukan oleh Udin dan kawan-kawan? Ya, betul. Udin dan kawan-kawan sedang mencontohkan gerakan tanaman atau sedang meniru gerakan tanaman. Apa yang terjadi dengan Udin dan Edo? Ya, Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Lalu, apa yang Udin katakan kepada Edo? Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Lalu, mengapa Udin berkata demikian? Ya, karena Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Menurut adik-adik, bagaimanakah sikap Udin dan Edo? Nah, ya, jadi sikap Udin dan Edo itu harus dicontoh oleh adik-adik untuk senantiasa meminta maaf jika melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Nah, selanjutnya kita berdiskusi lagi nih. Silakan sekarang adik-adik bersama teman satu bangkunya mendiskusikan gambar yang ada. Nanti Bapak tampilkan ya. Kalau di buku paket ada di halaman 48. Nah, apakah adik-adik sudah melakukan diskusi dengan teman sebangkunya? Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya adik-adik. Untuk yang gambar pertama, yaitu, ya betul, maafkan aku, Siti, misalkan namanya Siti ya, adik-adik. Aku tidak sengaja, apa kakimu sakit? Nah, jadi kita meminta maaf dan menanyakan gitu apakah kakinya sakit atau tidak. Nah, untuk gambar yang selanjutnya, yang anak laki-laki menjatuhkan menyenggol anak perempuan. Nah, ya betul.
Maaf, Lani, misalkan nama anak perempuannya Lani. Aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Ini aku ambilkan. Nah, jadi eh, sebisa mungkin kita membantu gitu. Misalkan kita menabrak orang lain lalu ada yang jatuh. Nah, kita harus membantu gitu. Jadi harus saling tolong menolong seperti itu adik-adik. Nah, untuk gambar yang selanjutnya, ya betul. Maafkan aku, Udin. Aku tidak sengaja. Mari aku bantu mengelap air yang tumpah. Nah, jadi kita itu harus senantiasa gitu. Misalkan kita melakukan kesalahan, tapi kita juga harus membantu untuk mengurangi dari kesalahan kita. Jadi, nah selanjutnya kita berdiskusi lagi nih. Ada di buku paket di halaman 51. Nah, setelah menyimak tadi ya adik-adik, sekarang ada pertanyaan. Bagaimana menurut adik-adik sikap dari Dayu? Nah, itu adalah sikap yang kurang baik ya adik-adik. Jadi seharusnya eh, kita meminta maaf gitu. Jadi apa yang harusnya Dayu lakukan? Nah, Dayu itu harusnya meminta maaf kepada Siti dan ibunya dan membantu untuk mengelap minuman yang tumpah seperti itu. Jika hal yang menimpa Siti terjadi padamu, bagaimana perasaanmu? Nah, jika hal itu terjadi pada adik-adik, gimana nih perasaannya? Pasti sedih kan ya? Nah, terus apa yang akan kamu lakukan? Nah, adik-adik akan melakukan apa nih? Nah, kalau menurut Bapak, adik-adik harus senantiasa memaafkan orang lain gitu. Jadi eh, kita pernah berbuat salah dan kita juga harus meminta maaf dan memaafkan orang lain gitu adik-adik. Untuk yang selanjutnya kita mengamati kembali di buku halaman 52. Bapak bacakan ya. Aturan bermain bersama teman. Bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan. Akan tetapi, perlu kamu ingat, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal ini disebut aturan. Hal baik seperti berbagi boleh dilakukan. Contohnya meminjamkan mainan kepada teman. Merebut mainan teman tidak boleh dilakukan. Nah, aturan bermain harus ditaati. Menaati peraturan membuat permainan sangat menyenangkan. Selain itu, tidak ada orang yang dirugikan. Nah, adik-adik, jadi kalau kita bermain itu ada aturannya gitu. Jadi kita meminjam, misalkan mau meminjam mainan punya teman kita harus izin dulu gitu, apakah diizinkan atau tidak gitu. Jadi kalau diizinkan kita pinjam, kalau tidak diizinkan kita jangan maksa gitu, nggak boleh maksa. Jadi agar permainannya lebih seru gitu bersama teman-teman. Nah, mungkin sekian ya materi yang dapat Bapak sampaikan. Jadi pada intinya eh, adik-adik harus selalu menerapkan permintaan maaf dan memaafkan ini di kehidupan sehari-hari gitu. Misalkan adik-adik melakukan kesalahan, adik-adik harus secepatnya meminta permintaan maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, adik-adik juga harus memaafkan orang lain yang mempunyai kesalahan kepada adik-adik. Lalu untuk aturan bermain bersama teman, jadi adik-adik harus senantiasa apa ya, untuk meminjam itu harus minta izin gitu. Kalau tidak diizinkan jangan memaksa. Nah, jadi sekian ya adik-adik pengajian dari Bapak. Sebelum menutup kelas ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing terlebih dahulu. Amin. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe channel kelas PGSD ini, kelas PGSDE. Dan jangan lupa subscribe juga channel Humanical Laboratory. Nanti saya akan tulis di atas. Terima kasih.